kita mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkan dengan tiada putus-putusnya kepada kita semua. Setelah 2 bulan yang lalu di tempat yang sama kita bertakbir, bertahmid, bertahlil untuk merayakan Idul Fitri, maka di hari ini kita juga melakukan hal yang sama, bertakbir, bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada hari ini Allah mensyariatkan kepada kaum muslimin sebuah ibadah yang dimulai oleh Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam, yaitu ibadah kurban. Pada awalnya Nabi Ibrahim tidak diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Beliau justru diperintahkan untuk menyembelih anaknya, anak satu-satunya, yang itu beliau dapatkan melalui mimpi beberapa kali, sehingga kemudian Nabi Ibrahim menafsirkannya bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak sematawayangnya. Tentu bagi Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi yang sangat mulia, dia dengan mudah, dengan pasrah melaksanakan perintah itu. Akan tetapi dia khawatir bahwa anaknya Ismail alaihissalam tidak akan mampu menerima perintah itu. Maka kemudian beliau bertanya kepada Nabi Ismail, apa pendapatmu mengenai hal ini? Dan ternyata Nabi Ismail juga tidak kalah pasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan sedikit pun untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita coba bayangkan peristiwa ini. Nabi Ibrahim adalah seorang suami yang telah berumah tangga selama puluhan tahun dan tidak mendapatkan keturunan. Baru kemudian ketika beliau menikah dengan istri yang kedua, yaitu Siti Hajar, beliau mendapatkan putra pertamanya, yaitu Ismail. Namun ketika di saat sudah dekat dengan kelahiran, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk membawa istrinya Siti Hajar jauh dari kampung halamannya di Irak pada waktu itu untuk dibawa ke Makkah, sebuah lembah tandus yang tidak berpenghuni, berjarak ribuan kilometer dari rumahnya. Kira-kira kalau kita yang disuruh untuk melakukan itu, kadang kita taat dengan perintah tersebut. Lebih dari itu, ketika putranya Ismail alaihissalam lahir dan kemudian sudah menginjak akil balik, Nabi Ibrahim datang untuk mengunjunginya dan ternyata turunlah perintah untuk menyembelih anaknya tersebut. Dan kemudian singkat cerita, Nabi Ibrahim dan Ismail melaksanakan perintah itu. Nabi Ibrahim membawa putranya, kemudian merebahkannya dan bersiap untuk menyembelihnya. Dengan bercucuran air mata, Nabi Ibrahim memejamkan matanya karena tidak sanggup melihat kematian putranya. Tapi kemudian ketika beliau bersiap untuk menarik pisau tersebut, terdengarlah suara yang memberikan perintah kepada Ibrahim untuk mengganti sembelihan itu dengan Allah gantikan dengan sembelihan yang besar. Hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 107. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika seandainya kita adalah Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih putranya tersebut, akankah kita melakukannya? Akankah kita tunduk dan taat kepada perintah Allah tersebut? Ataukah dengan dalih bahwa itu adalah perintah yang tidak masuk akal, tidak logis, tidak berperi kemanusiaan, tidak berperi keberadaban, kemudian kita menolak perintah tersebut? Itulah yang kita lihat kepada sebagian manusia pada zaman ini, yang ketika mereka mendapat perintah
dengan berbagai dalih, dengan logika yang sederhana yang dia punyai, seakan-akan dia lebih pintar, dia lebih baik, dia lebih bijaksana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syariat Islam kemudian tidak mendapatkan tempat di hati masyarakat. Banyak orang-orang yang tidak mau menerima syariat Islam dengan alasan bahwa itu tidak masuk akal, tidak logis, tidak berperadaban dan lain-lain. Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan teladan kepada kita semua yang sangat luar biasa. Teladan mengenai kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teladan mengenai ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teladan mengenai totalitas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita coba lihat pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah mampu melaksanakan hal itu, apakah kita sudah benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keseharian hidup kita, apakah kita benar-benar menerima semua yang Allah syariatkan sebagai landasan dan panduan serta pedoman dalam hidup kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sesungguhnya setiap kita mempunyai Ismail yang harus dikorbankan. Ketika nikmat dunia telah menguasai relung hati kita, maka pada saat itulah Allah akan menguji kita. Ketika kita tenggelam, lalai dalam keduniawian, maka barangkali Allah akan mengambil nikmat itu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan ujian adalah karena cintanya Allah kepada kita. Allah tidak mau kita tersesat terlalu lama, maka kemudian Allah berikan jalan, sarana agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail yang harus kita korbankan itu bentuknya macam-macam. Barangkali berupa pangkat dan jabatan, barangkali berupa harta dan kekayaan, atau barangkali berupa nyawa kita sendiri. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kapanpun Allah memintanya kembali, kapanpun Allah memintanya kembali, maka tiada pilihan bagi kita kecuali hanya pasrah dan menerima, tunduk dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara pelajaran yang paling penting dari ibadah kurban adalah mengenai keikhlasan. Kita dianjurkan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, untuk menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk legowo menerima dengan semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baik maupun yang buruk, yang kita sukai maupun yang kita benci. Oleh karena itu kita berharap ketika kita melakukan ibadah kurban tersebut, kita juga melakukannya dengan penuh keikhlasan. Sangat aneh kalau ibadah kurban yang seharusnya melatih keikhlasan justru dibarengi dengan riya, dengan pamer, dengan sum'ah, dan dengan kesombongan. Bahkan ada sebagian yang sempat untuk berfoto dengan binatang kurbannya kemudian diupload di media sosial. Apa tujuannya? Kalau kita berniat hanya untuk mencari ridha Allah, patuh dan tunduk kepada Allah, maka balasannya Allah berikan di akhirat tiada kita bisa hitung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ikhlasan adalah modal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Semua ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan keikhlasan. Maka ikhlas adalah esensi dari semua ibadah. Ikhlas bagaikan fondasi bagi sebuah bangunan. Ikhlas bagaikan ruh bagi badan. Karena ketika kita melakukan keikhlasan, artinya kita sudah benar-benar pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah mengapa orang-orang kafir ketika mereka melakukan kebaikan di dunia, mereka tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Alasannya adalah karena mereka melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin mereka melakukannya karena kemanusiaan, mungkin mereka melakukannya karena kasihan, mungkin mereka melakukannya karena itu adalah akhlak yang baik dan alasan-alasan yang lain. Tapi yang jelas mereka tidak melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhirat
segala amal yang mereka kerjakan. Kami datangkan semua amalan yang mereka kerjakan orang-orang kafir itu, lalu kami jadikan amal itu bagikan debu yang berterbangan. Surat Al-Furqan ayat 23. Seseorang yang melakukan amalan bukan karena Allah, jika amalan itu bermanfaat, maka dia akan mendapatkan manfaatnya di dunia. Mungkin dia akan dipuji oleh manusia, mungkin dia akan mendapatkan kedudukan, mendapatkan penghormatan dari manusia. Tapi kalau tidak melakukannya karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya hal yang sering mengotori keikhlasan kita adalah perasaan ingin dipuji, perasaan ingin dihormati, perasaan ingin dianggap sebagai seseorang yang berjasa. Oleh karena Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya, jika engkau ingin mencapai derajat ikhlas, maka hilangkanlah sifat rakus terhadap dunia, kemudian hilangkan perasaan ingin dipuji dan dihormati. Jika kedua hal tersebut sudah mampu engkau luruskan, maka engkau akan mudah mencapai keikhlasan. Dalam konteks ibadah kurban, jangan sampai kita mengotorinya dengan dua hal tersebut. Jangan berkurban karena ingin dipuji dan dianggap sebagai dermawan. Jangan pula berkurban supaya dianggap sebagai orang yang soleh. Apalagi berkurban dengan motivasi politik untuk mendapatkan kedudukan, suara, penghormatan dari masyarakat. Sangat fatal kalau orang berlomba-lomba membeli binatang kurban yang paling besar, yang berton-ton beratnya, tetapi hanya dalam rangka supaya diliput oleh media dan kemudian dia mendapatkan elektabilitas suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, ada beberapa hal manfaat yang kita bisa dapatkan ketika melakukan keikhlasan. Yang pertama adalah bahwa amalan yang diterima oleh Allah SWT adalah hanya amalan yang ikhlas. Amalan yang tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah, seberapa besar pun amalan tersebut. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana lahu khalisan wa tuqiya bihi wajhuhu." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan apapun kecuali kalau dilakukan dengan ikhlas dan dalam rangka mencari ridhonya. Yang kedua, orang yang ikhlas dalam beribadah mendapatkan jaminan syafaat dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dan mengamalkannya dengan ikhlas dari hatinya. Yang ketiga, kualitas amalan tidak dilihat dari besar kecilnya, tidak dilihat dari intensitas banyak sedikitnya, tapi kualitas amalan dilihat dari keikhlasannya. Amalan yang sedikit yang ikhlas akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Rasulullah bersabda, "Ittaqullaha walau bisyiqqi tamrah." Bertakwalah kepada Allah walaupun hanya dengan sedekah, dengan separuh biji kurma. Separuh biji kurma tidak ada nilainya bagi manusia, tetapi kalau itu diikhlaskan, bersedekah dengan ikhlas karena Allah, nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, manfaat dari keikhlasan adalah bahwa setan tidak akan bisa mengganggu dan menggoda kita, karena setan tidak bisa mengalahkan orang-orang yang ikhlas. Allah berfirman, "Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin." Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas." Semoga pada hari raya Kurban kali ini Allah semakin menguatkan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk memberikan
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم فك كيد أسراهم وفرج عنهم كربهم. اللهم اشف مرضاهم وقوي العاجزين. اللهم أعنهم على بلائهم وهون عليهم يا مولانا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغالبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الظالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.